1. Kedatangan bangsa Eropa. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern, 2007, oleh MC Rickleves, bangsa Eropa yang datang pertama kali di Indonesia adalah Portugis di Malaka tahun 1509. Meski berhasil diusir, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque kembali datang pada 1511 dan menguasai wilayah tersebut. Belanda baru datang ke Banten pada 1596 dalam ekspedisi Cornelis de Houtman. Mereka membawa banyak rempah-rempah ke Belanda. Pada 1602, terbentuklah Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, yang kemudian mengambil alih kekuasaan Portugis. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dan diambil alih pemerintah Belanda. Di sela pendudukan Belanda, terdapat masa Prancis, 1800-1811, dan Inggris, 1811-1816, baru kemudian diserahkan kembali kepada Belanda. 2. Lahirnya Budi Utomo, 1908. Masih dalam masa penjajahan Belanda, lahirlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo didirikan beberapa mahasiswa Stovia, sekolah kedokteran di Jawa. Tokohnya seperti Soetomo dan Wahidin Soedirohoesodo. Lahirnya organisasi ini menjadi tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Sumpah Pemuda, 1928. Setelah Budi Utomo, muncul berbagai organisasi, yaitu Trikoro Darmo dan organisasi kesukuan, seperti Jong Java, Jong Celebes, hingga Jong Batak. Gagasan untuk menyatukan wilayah Nusantara semakin kuat dan digelarlah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nama Indonesia semakin dikenal setelah pertemuan ini. Saat itu diperkenalkan pula lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Para pemuda pun mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai bentuk tekad memerdekakan Indonesia. 4. Indonesia dikuasai Jepang, 1942. Tahun 1942, Jepang menduduki sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Batavia. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan ditandainya penandatanganan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Di masa Jepang inilah terjadi perubahan luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan. 5. Soekarno memperkenalkan Pancasila, 1 Juni 1945. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. Sidang pertama BUPKI pertama dibuka 29 Mei 1945. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. 6. Peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945. Meski Jepang sudah berjanji akan memberi kemerdekaan, kalangan pemuda tidak setuju dengan hal itu. Golongan pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Dilansir dari situs setnek.go.id, pada dini hari 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda ke Rengas Dengklok. Tindakan itu diambil agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. 7. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Sempat terjadi perdebatan panas di Rengas Dengklok. Namun akhirnya Bung Karno setuju memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mereka kembali ke Jakarta dan berkumpul di rumah Laksamana Maeda yang menjamin keamanan mereka. Di sana mereka menyusun naskah proklamasi dan membuat bendera merah putih. Kemerdekaan pun diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. 8. Pertempuran Medan Area, Oktober 1945. Kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta membebaskan negara dari berbagai upaya negara lain merebut wilayah. Salah satunya adalah kedatangan tentara sekutu yang diboncengi Nederlands Indische Civil Administration, NICA, atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda pada 9 Oktober 1945 ingin merebut wilayah Indonesia. Para pemuda Medan segera membentuk TKR untuk melawan. Pada 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Medan Area. 9. Pertempuran Ambarawa, Oktober 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Bethel mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Saat sekutu menuju Magelang, masyarakat menyerang mereka hingga terjadi kerusuhan.
Di bawah kepemimpinan Kolonel Sudirman, pasukan TKR mengejar dan mengepung tentara sekutu hingga terjadi pertempuran 4 hari, 12 hingga 15 Desember 1945, yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Pasukan TKR menang pada 15 Desember 1945. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Juang Kartika Teniet. 10 Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Pada 25 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi dan tentara sekutunya tiba di Surabaya. Pertempuran antara rakyat Surabaya melawan sekutu tak terelakkan. AWS Malabi tewas dalam pertempuran itu. Sekutu marah dan meminta rakyat bersenjata menyerahkan diri pada tanggal 9 November 1945 sebelum pukul 18. Bahkan mereka mengultimatum akan menyerang Surabaya secara besar-besaran pada tanggal 10 November 1945. Tak gentar, Bung Tomo justru membakar semangat para rakyat Surabaya untuk melawan. Terjadilah pertempuran besar pada 10 November 1945 yang dimenangkan oleh rakyat Indonesia. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan.